Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ini pengajian rutin kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur dengan Radio Al-Hikam Sangatta bisa kembali hadir, yaitu rutin setiap malam jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah, malam ini yaitu malam minggu jadwal ngaji kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Mahfud Effendi. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di Radio Al-Hikam ini. Salawat serta salam selalu tersurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, sebelum pengajian dimulai ada beberapa himbauan dari kami, kru dan manajemen Radio Al-Hikam. Mari kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Amin. Semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga selalu mematuhi prosedur protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun, dan selalu menjaga jarak dengan yang lain. Semoga dengan ikhtiar tersebut kita bisa terhindar dan meminimalisir dari penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, mendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak tausiah dari Ustadz Mahfud Effendi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam, para pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat bertemu kembali, dapat berjumpa kembali, meskipun lewat saluran udara, meskipun melalui virtual. Mudah-mudahan ini jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai lantaran penggugur dosa, sebagai lantaran kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kita semua untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi lahu wa lana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Alhamdulillah, pada minggu kemarin atau pada pertemuan yang sebelumnya, kajian kita atau ngaji kita ya dalam kitab Bidayatul Hidayah ini masih berkait atau masih berkaitan tentang al-qaulu fi ma'asil qalbi, yakni ucapan dalam apa? Dalam maksiat hati. Kemarin sudah sedikit saya atau kita ulas bahwasanya hati ini juga memiliki beberapa penyakit-penyakit.
tentu cara pengobatannya, tentu cara menghilangkannya itu sudah kita bahas bahwasanya sangat berat, panjang waktunya dan butuh proses waktu yang lama. Kemarin kita sudah membahas tentang hasud, maka yang kedua ini atau pada malam hari ini kita akan membahas tentang riya. Yang kemarin di pertemuan sebelumnya itu bahwasanya ketika 3 penyakit ini sudah bisa diobati atau dihindari, maka penyakit-penyakit hati yang lainnya itu sudah barang tentu insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu akan mudah kita untuk kita menjauhinya. Apa saja ketiga penyakit hati itu? Yang pertama adalah hasud, iri dengki. Kemudian yang kedua riya, dan yang ketiga adalah al-ujbu, ujub atau suka membanggakan diri. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang riya. Wa amma riya, dan adapun riya, pamer, suka pamer, fahuwa syirkul khafi, yakni merupakan syirik yang tersembunyi, syirik yang samar. Jadi ketika Imam Ghazali sudah menyampaikan bahwasanya pamer atau riya ini merupakan syirik yang samar, maka sudah barang tentu ini harus kita berusaha semaksimal mungkin, harus harus untuk menjauhinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Pokoknya kita harus selalu berusaha agar jangan sampai kita kita mengidap atau kita memiliki penyakit hati yang bernama riya atau pamer. Karena memang sudah disandingkan merupakan salah satu merupakan penyakit syirik, merupakan dosa syirik. Dan ketika kita membahas tentang syirik, maka sudah barang tentu kita semua tahu bahwasanya dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik ini. Maka pamer ini atau riya ini harus benar-benar kita jauhi. Jangan sampai terbesit di hati kita, jangan sampai kita apa-apa berbuat itu kemudian kita riya, kita pamer. Maka hal itu jangan sampai terjadi. Fahuwa ahadu syirkaini, dan itu merupakan salah satu syirik. Yakni ada syirik yang sudah jelas-jelas terang, ada syirik yang khafi, yang samar. Wa dzalika talabuka manzilatan fi qulubil khalqi. Yakni pamer itu bahwasanya ketika pamer di sini didefinisikan bahwasanya talabuka manzilah, yakni kita mencari derajat fi qulubil khalqi, di dalam hati makhluk. Untuk apa? Kita mencari derajat, kita mencari pangkat, kita mencari posisi di hati makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Litanala biha al-jaha. Untuk apa? Untuk mendapatkan pangkat. Artinya kita berbuat sesuatu itu karena orang. Karena seseorang mungkin nanti bisa jadi ketika kita selesai melakukan, maka akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan hal-hal yang semuanya itu nanti akhirnya bisa jadikan sebagai objek yang terakhir atau tujuan yang terakhir agar mendapatkan pangkat kedudukan. Maka hal yang demikian ini bisa dinamakan pamer. Ya, artinya berbuat sesuatu, berbuat apapun itu, maka tujuannya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka atau malah justru sebaliknya bahwasanya dia ini mencari derajat, dia ini mencari muka di hati para makhluk untuk mendapatkan kedudukan atau untuk mendapatkan pangkat. Wal hishmata, dan penghormatan agar dia dihormati. Ya, agar mendapatkan sanjungan, penghormatan atau apapun itu. Wa hubbul jah minal hawa al mutaba, dan sedangkan hubbul jah, orang-orang yang suka dengan pangkat kedudukan itu merupakan seseorang yang memiliki hawa nafsu namun diikutinya. Ketika kita memiliki hawa nafsu yang selalu diikutinya, maka ini juga akan merupakan indikator, merupakan hal-hal yang bisa ditandai bahwasanya orang tersebut akan binasa, sebagaimana penjelasan di fasal kemarin. Wa fihi, dan di dalam riya atau di dalam pamer itu halaka aktsarun nas, banyak orang-orang itu binasa, banyak orang-orang itu hancur karena apa yang telah dilakukan, yakni pamer atau riya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka atau tidak mengharamkan jannah, surga, bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan apapun itu bukan karena Allah, tapi selain Allah. Ya, artinya ya dia berbuat sesuatu itu bukan lillah,
tapi linas, agar dipuji, agar mendapatkan pangkat, agar mendapatkan kedudukan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Maka hal ini sudah barang tentu perkara atau hal atau penyakit hati yang wajib kita hindari. Dan di dalamnya ini bahwasanya riya ini banyak sekali orang itu halak, binasa, hancur. Fama ahlakan nas ilan nas, maka di dalam kehancuran itu sebenarnya tidak ada kecuali yang menghancurkan kecuali adalah manusia itu sendiri. Artinya misalkan contohnya ini kita pamer, kita sholat, kemudian dalam hati kita sholat khusyuk agar apa? Agar dipuji orang, agar mendapatkan sanjungan, agar mendapat hadiah, agar dikata-katain bahwasanya orang itu, oh saya itu loh, si fulan, sholatnya khusyuknya luar biasa. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seyogyanya seharusnya kita beribadah itu adalah lillah, mutlak murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor yang lain, bukan karena yang lainnya. Itu contoh ketika kita beribadah. Kemudian juga ada misalkan contoh kecil juga tentang pengajian. Kita sudah sering ikut pengajian, kemudian 1-2 kita gaib, artinya absen atau tidak ikut. Kemudian di suatu ketika si fulan ditanya, ayo kita ikut pengajian lagi yuk, kita lama sudah tidak absen, tidak enak, sungkan sama ustadznya, sungkan sama pak gurunya, atau sungkan sama pak yainya. Nah, hal yang kecil seperti ini kan juga sudah barang tentu niat kita bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi malah apa yang kita lakukan ini, misalkan kita datang ke pengajian, misalnya kita datang ke majelis taklim atau majelis ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, karena kita salah niat satu, kemudian justru niatnya itu juga salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mutlak bukan karena Allah, tapi karena orang lain atau faktor yang lainnya. Maka sudah barang tentu ketika kita hidup bermasyarakat, kemudian hidup bersosial, baik itu secara individu atau bersosial berkelompok, maka hal yang demikian ini, penyakit ini harus kita jauhi. Karena memang ketika kita memiliki penyakit hati yang bernama pamer atau riya ini, maka sungguh besar kita akan rugi, ya. Dosanya pun juga akan berat yang akan kita tanggung atau yang akan kita terima. Kemudian juga lagi dalam sebuah hadis bahwasannya bau surga, ya, bau surga itu dapat dicium dengan perjalanan, ditempuh dengan perjalanan selama 500 tahun, dan itu tidak dapat ditemui bagi orang-orang yang orang-orang yang telah berdunya bi amalil akhirah. Artinya dia ibadah, namun niatnya bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji orang lain. Dia sedekah, namun tujuannya bukan karena agar dikata-katain, oh si itu loh, si fulan sering sekali sedekah, orang yang dermawan dan seterusnya. Di dalam hatinya terbesit bahwasanya saya ingin dipuji, saya ingin mendapatkan sanjungan, sehingga di mata orang lain itu bahwasanya saya ini adalah orang yang mulia, orang yang baik hati dan seterusnya. Maka hal yang demikian ini sebenarnya tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Pahalanya apapun itu akan sirna. Bahkan bau surga yang jauhnya 500 tahun ditempuh dengan perjalanan kaki, orang yang seperti ini tidak akan pernah mencium bau surga, atau aroma surga itu tidak akan pernah mencium. Maka hal yang demikian ini tentu ya sangat merugi sekali bagi kita semua, jikalau di dalam hati kita, jikalau dalam diri kita ini masih memiliki penyakit hati yang bernama pamer atau ya. Oleh karena itu sekuat tenaga, semaksimal mungkin maka kita harus berusaha agar jangan sampai di dalam hati kita ini terbesit memiliki penyakit yang namanya pamer atau riya. Sebisa mungkin jikalau kita beribadah atau beramal apapun, maka kita harus sembunyikan, sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita, ya. Maka itu kita akan lebih baik demikian daripada kemudian disanjung, dikeluarkan agar orang lain memuja, memuji dan seterusnya. Maka sekali seperti itu, maka nanti tidak akan mendapatkan balasan, justru akan mendapatkan siksa atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Falau ansofan nas haqiqatan la'alimu anna aktsaromahum fihi minal ilmi wal ibadat faddan an a'malil adat laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun. Artinya jikalau kita ini mau jujur-jujuran, mau adil bahwasannya
Ya, kita mau jujur, apa yang kita lakukan ini, baik kita mencari ilmu, baik kemudian beribadah, kemudian perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, ini sebenarnya dalam hati kecil kita, ini Imam Ghazali beliau sudah mengisyaratkan bahwasanya sebenarnya apapun itu jenisnya kegiatan, baik itu berupa mencari ilmu, belajar, ataupun ibadah, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan kebiasaan, maka di dalam hati kita itu terbesit untuk apa? Agar dinilai orang lain, agar mendapat perhatian dari orang lain. Maka jikalau seperti ini, benar seperti ini adanya, maka sudah barang tentu wahya muhbitatun lil a'mal. Maka hal yang demikian ini sudah barang tentu amal ibadah apapun, baik itu berupa kita belajar, thalabul ilmi, kemudian ibadah sunnah, rawatib, jamaah dan seterusnya, maka itu semuanya adalah pahala-pahala kita akan gugur. Amal-amal ibadah kita semuanya akan hilang. Ya, akan hilang, musnah. Karena apa? Karena memang di dalam hati kita terbesit ingin dipuji, ingin disanjung dan seterusnya. Harapannya ingin ditampilkan, ini loh saya, ya, ini loh ibadah saya, kamu harus tahu dan seterusnya. Maka hal yang demikian sudah barang tentu harus kita jauhi. Kama warada fil khabar ana syahid yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar fayaqulu ya rab ustushhitu fi sabilik fayaqulullahu ta'ala bal aradta ayyqalu fulanan syuja'un waqad qila dzalika wa dzalika ajruka wa kadzalika yuqalu lil alim wal hajj wal qari. Nah, ini diceritakan bahwasanya dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ada seorang yang mati syahid. Namun Allah Subhanahu wa taala ini menyuruhnya atau menyuruh si fulan ini apa? Justru untuk masuk ke dalam neraka. Ada orang yang mati syahid perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat malah Allah menyuruh untuk masuk ke dalam neraka. Lalu si fulan tadi itu protes. Ya Rabb, ustushhidtu. Wahai Tuhanku, bahwasanya Engkau telah mengetahui bahwasanya saya ini adalah telah mati syahid fisabilik, di jalanmu. Artinya apa? Beliau ini syahid di medan perang, katakanlah saat itu. Fa yaqulullahu ta'ala bal aradta ayyuqalu fulanun suja'un. Abal akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan bahwasanya kamu bukan ikhlas lillahi taala, bukan karenaku kamu mengikuti perang sehingga kamu terbunuh. Akan tetapi apa yang kamu inginkan? Yang kamu inginkan adalah aradta bal aradta ayyuqalu fulanun suja'un. Akan tetapi yang kamu inginkan itu adalah agar kamu dipanggil orang yang berani, agar kamu dipanggil sebagai pahlawan, agar kamu dipanggil memiliki gelar jasa, gelar sebagai ya berjasa lah bagi bangsa ataupun negara. Waqad qila dzalika ajruka. Maka balasanmu adalah itu sudah kamu dapatkan ketika kamu apa? Ketika kamu disematkan atau ketika gugur menjadi seorang syahid atau orang yang terbunuh di dalam perang fi sabilillah atau jihad fi sabilillah. Artinya jadi sia-sia apa yang dilakukan oleh si fulan ini. Meskipun dia beranggapan bahwasanya dia ini orang yang syahid itu tidak ada balasan kecuali apa? Surga, ya. Maka orang yang seperti ini salah niatnya sehingga apa? Justru disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Jadi apa yang dilakukan selama hidupnya tidak ada artinya. Toh akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Hal yang demikian itu juga berlaku wa kadzalika yuqalu lil alim wal hajj wal qari. Jikalau ini seseorang memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu ini bukan untuk diamalkan, bukan untuk disebarkan, malah justru untuk menjadi pamer-pameran, ya, karena memang kepandaiannya sudah luar biasa sehingga kemanapun biasanya ini dipamerkan, riaknya minta ampun dan seterusnya, suka nantang orang lain dan berikutnya. Kemudian wal hajj, orang yang haji sama, orang yang sering haji kemudian dipamer-pamerkan, ya. Kemudian wal qari, dan orang yang hafal Al-Quran. Maka dalam ini kaitannya dengan haji. Maka dulu itu pernah ketika di zaman atau di periode Sufyan Ats-Tsauri bersama para sahabat atau rekan-rekannya lah saat itu. Dulu itu ketika suatu saat ada seseorang yang menjamu sahabat Sufyan Ats-Tsauri ini bersama dengan para teman-temannya atau sahabatnya. Kemudian si pemiliknya atau orang yang menjamu Sufyan Ats-Tsauri tadi itu kemudian apa? Mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, keluarkanlah jamuan makanan yang paling enak
yang hasil dari haji kita yang kedua, bukan haji yang pertama. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sungguh merugi si fulan ini. Sesungguhnya amal ibadah yang dikerjakan haji satu atau haji yang kedua itu semuanya sirna, semuanya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa, si fulan ini ingin sombong, ingin pamer bahwasanya saya ini loh sudah haji berkali-kali, meskipun tanpa disampaikan bahwasanya dia haji berkali-kali, itu pun sudah bagus. Bahwasanya silakan apa yang kita miliki yang ada di rumah kemudian kita suguhkan kepada para tamu. Bukan lantas kemudian, wahai istriku, mari silahkan keluarkan jamuan makanan yang paling enak hasil dari belian atau hasil dari haji kita yang kedua, bukan haji yang pertama. Ini kan ucapan-ucapan yang sombongnya minta ampun, yang ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya saya ini loh sudah haji berkali-kali. Nah, jikalau memang ada seseorang yang seperti itu, dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya perbuatan amal ibadah apapun yang dikerjakan maka akan sia-sia, akan sirna pahalanya. Indallah ini tidak ada apa tidak ada balasan kecuali apa? Ya, kecuali kesombongan, kecuali hal yang dipamerkan itu saja yang didapatkan. Pahalanya jangan berharap bahwasanya akan mendapat pahala. Kemudian berikutnya, wa amal ujub, adapun utawi atau ujub itu suka banggakan diri, wal kibru dan kibir, wal fakhru dan memuliakan, merasa mulia, ya, merasa dirinya ini mulia, merasa dirinya istimewa. Ini karena memang ketiganya ini merupakan satu kesatuan, fahuwa ad-daul udhal, yakni tiga rangkaian ini saling melengkapi. Artinya ujub, kemudian sombong dan merasa mulia, ini satu kesatuan, ini biasanya selalu gandeng dimanapun. Wahwa nadrul abdi ila nafsihi bi'ainil izzah wal istiqdam wa ila ghairihi bi'ainil ikhtiqar. Dikatakan bahwasanya orang yang ujub, orang yang merasa bahwasanya sombong, orang yang merasa dirinya mulia, itu adalah orang yang seperti apa? Orang yang menganggap bahwasanya menganggap dirinya, ya, itu dengan pandangan bi'ainil izzah, dengan pandangan yang mulia, bahwasanya ini orang mulia. Sedangkan untuk orang lain selain dirinya ini dengan bi'ainil ikhtiqar, dengan pandangan yang menghina, ngece. Sudah barang tentu orang yang merupakan orang yang seperti ini juga merupakan salah satu orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang pahalanya akan dimusnahkan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia merasa bangga, membanggakan dirinya, kemudian sombong dan merasa dirinya ini lebih mulia daripada orang lain. Wa ila ghairihi bi ainil ihtikar wa natijatuhu 'alal lisan ayyakula ana wa ana, kama qala iblis al-la'in ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wa samratu fil majalis. Nah, ini bahwasanya nanti hasilnya, hasil orang yang sombong, hasil orang yang merasa dirinya lebih mulia, lebih agung, lebih apapun itulah, orang yang sering membanggakan diri, ini biasanya sering mengatakan ana wa ana, ini loh aku, ya. Sebagaimana yang riwayatkan bahwasanya iblis laknatullah alaihi ini bahwasanya mengatakan kepada Allah tidak mau sujud kepada apa? Kepada siapa? Kepada Nabi Adam, bahwasanya beliau ini mengatakan bahwasanya aku ini lebih baik yang diciptakan oleh atau yang diciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam itu dari tanah liat. Maka ini ungkapan sombong oleh iblis ini sudah barang tentu akan menjadi hal yang buruk, ya, bagi dirinya dan bagi umat manusia ketika memiliki penyakit yang serupa dengan penyakit yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih. Kemudian wafil wasamratu fil majalis, dan buahnya ketika seseorang itu suka ujub, suka membanggakan diri, suka sombong dan suka merasa dirinya itu lebih mulia daripada orang lain, maka buahnya ketika beliau itu hadir di dalam suatu majelis, maka biasanya at-tarafu, maka orang tersebut, orang yang suka membanggakan diri, orang yang sombong, orang yang merasa mulia, ini mencari posisi yang tinggi, atau kalau bisa di posisi duduk kursi yang paling tinggi. Ketika kita ada orang yang demikian, maka sudah barang tentu ini indikator, ini ciri-ciri bahwasannya orang tersebut adalah orang yang ujub, suka bangga diri, orang yang sombong, dan orang yang suka merasa bahwasanya dirinya adalah mulia.
Ketika dalam majelis, maka dia sudah barang tentu akan mencari posisi yang paling tinggi. Ketika ada panggung tanpa dipersilahkan pun tiba-tiba sudah nongol naik di atas panggung. Ketika di panggung itu ada kursi atau apa, maka sudah barang tentu dia langsung duduk saja tanpa dipersilakan. Dia biasanya sudah masuk dengan sendirinya, sudah duduk dengan sendirinya. Ketika kita tawadhu, rendah hati, meskipun tanpa ya, ketika kita sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita posisi datang terakhir, kemudian di posisi paling belakang, katakan di parkiran dan tidak kelihatan, samar-samar. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita, kemudian ingin menempatkan posisi yang tinggi, sudah barang tentu orang-orang yang ada di sekitarnya, "Duh, Ustadz, duh Pak Guru, kenapa Anda di sini? Ayo kita maju." Nah, meskipun tanpa dengan diri kita sendiri untuk maju di tempat yang tinggi, itu sudah barang tentu fa insyaallah akan diarahkan oleh panitia, akan diarahkan oleh orang, tanpa harus dengan PD-nya kita kemudian naik cari tempat yang paling tinggi. Maka ini salah satu indikatornya. Kemudian wataqaddum, dan cari tempat yang paling depan. Selain cari tempat yang paling tinggi, maka yang kedua adalah mencari posisi di paling depan. Ya, agar dikira nanti ya ini adalah saya ini merupakan orang yang terhormat, saya ini adalah orang yang berilmu dan seterusnya, sehingga posisi saya ini harus di depan. Tidak boleh kalau saya di belakang ini, tidak bisa. Maka saya harus di posisi yang paling depan. Orang yang demikian adalah orang yang sombong, orang yang suka membangga-banggakan diri, yang suka merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Kemudian cirinya lagi adalah wa talabut tasaddur. Mencari tasaddur ini penyampaian, artinya suka ini, artinya dalam event apapun kalau bisa dia itu selalu diberi waktu untuk menyampaikan. Maksudnya mungkin seperti itu. Artinya ketika dalam sebuah event, dalam sebuah acara, ini biasanya kan ada sambutan lah katakan. Nah, ini biasanya mewakili entah itu tokoh, entah itu apa. Nah, dalam event apapun, keadaan apapun, acara apapun, orang yang seperti ini harapannya harus selalu dikasih waktu untuk menyampaikan. Suka pegang mic katakan, nah itu. Maka orang yang demikian ini ciri-ciri bahwasanya dia adalah orang yang orang yang ujub, orang yang sombong, orang yang takabur. Ini ciri-ciri yang ketiga. Wa fil muhawarah, dan di dalam pembicaraan, di dalam diskusi, di dalam pembicaraan lah kita, omong-omongan, obrolan kita, itu wa fil muhawarah wal istingkaf min ayyuradda kalamuhu alaih. Bahwasanya ketika orang tersebut, si fulan ini ketika berbicara dengan yang lainnya, maka mau tidak mau istingkaf itu pendapatnya tidak menerima pendapat, kebalikannya. Istingkaf itu tidak menerima pendapat, bahwasanya orang tersebut tidak mau menerima pendapat orang lain. Min anna yurada kalamuhu alaih, dan ucapannya itu harus dipenuhi, harus dilakukan. Kan licik dia tidak mau menerima pendapat, tapi seluruh pendapatnya ini harus dilaksanakan, harus diterima, dan harus dijalankan oleh orang lain. Ini orang yang sombong, ini orang yang ujub. Ini merupakan merupakan ciri-ciri ketika seseorang itu menganggap bahwasanya dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia dimanapun dia berada, cari tempat yang tinggi, cari posisi yang terdepan, kemudian dia suka menyampaikan, artinya suka pegang mic. Saya harus dikasih waktu, ini harus dikasih waktu, tidak boleh, pokoknya harus dikasih waktu. Kemudian dalam ucapannya itu tidak menerima pendapat dari orang lain, kemudian seluruh ucapannya harus dipenuhi. Maka itu semua merupakan ciri-ciri seseorang menganggap bahwasanya lebih baik, kemudian orang yang sombong ataupun orang yang suka membanggakan diri. Wal mutakabbir huwa alladzi in wa'idha anifa wa in wa'adha anafa. Sedangkan orang yang sombong orang yang sombong ini rinciannya bahwasanya ini diperjelas oleh Imam Ghazali. Orang yang sombong itu suka salah satu diantaranya in wudi'a, jikalau diberikan mau'idhah, jikalau diberikan nasihat, diberikan masukan atau anifa, itu akan menolak.
Orang yang sombong itu ketika kita mau dikasih apapun biasanya orang tersebut akan menolak. Wa in wa'adha anafa, dan adapun jikalau beliau itu memberikan nasihat, memberikan petuah, memberikan sampaian lah katakan, atau memberikan patah kata, maka anafa, maka harus diterima. Maunya itu harus diterima. Dia tidak mau menerima pendapat, dia tidak mau menerima saran masukan kepada orang lain dari orang lain, namun semua ucapannya itu harus diterima. Ini adalah orang yang sombong. Faqulu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fahuwa mutakabbir. Dan barang siapa, ya, setiap orang yang melihat, yang merasa bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada orang lain, maka daripada orang lain maksudnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang sombong. Maka ketika dalam hati kita itu sekecil apapun memiliki rasa, memiliki sifat sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan kita semua untuk memasuki surganya. Begitu juga sebaliknya, seburuk-buruknya orang ketika masih ada iman sebiji dzarrah ataupun sebiji atom yang tidak terlihat itu, maka selama masih ada iman, ya, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut disembah dan Nabi Muhammad sebagai utusan, maka sudah barang tentu meskipun lama digembleng, lama disiksa di neraka, yang jelas ada harapan untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bal yambagi laka ang ta'lama anna khaira man huwa khairun indallah. Bahwasanya seyogyanya, ya, kita semua ini belajar bahwasanya orang yang bagus itu orang yang apa? Orang yang baik itu orang yang seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala fid daril akhirah, di akhirat kelak. Wa dzalika ghaibun, dan itu semuanya adalah kita tidak ada yang tahu. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala seperti apa, maka kita tidak tahu. Ini adalah hal yang gaib. Wa huwa mauqufun 'alal khotimah, dan ini tergantung dari apa? Dari pungkasan, dari akhir dari hidup seseorang. Maka kita belum bisa mengatakan bahwasanya saat ini saya adalah orang yang baik. Tidak bisa. Kamu adalah orang yang benar, seterusnya. Artinya apalagi kalau menganggap dirinya bahwasanya ini adalah lebih baik dari orang lain, sudah barang tentu itu merupakan hal yang salah. Maka hal yang demikian ini baik menurut Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang gaib, yang apa? Yang tergantung atas apa? Tergantung atas di pungkasan atau di akhir dari hayat atau di akhir dari hidup seseorang itu. Fa'i'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdun. Maka jikalau kita semua ini memiliki keyakinan di dalam hati bahwasanya annaka khairun, bahwasanya kita ini lebih baik daripada kalian semua, saya ini lebih baik daripada kamu semuanya, maka ucapan yang demikian, keyakinan yang demikian ini adalah merupakan apa? Jahlun mahdun, yakni ungkapan atau orang yang jahil, orang yang bodoh secara terang-terangan atau bodoh secara jelas bahwasanya dia itu adalah orang yang bodoh. Jikalau orang ini menganggap bahwasanya dirinya itu lebih baik daripada orang lain, apapun itu, dalam konteks apapun itu, maka kita harus selalu rendah hati dan mengatakan bahwasanya diri atau orang lain itu lebih baik daripada diri ini. Bal yambagi ala tanzura ila hadin ila tara annahu khairun minka wa anal fadla lahu ala nafsik. Nah, ini dikatakan bahwasanya jangan sampai kamu itu melihat kepada seseorang kecuali dengan pandangan bahwasanya orang yang lain atau orang lain itu lebih baik daripada kita. Artinya kita menganggap bahwasanya orang lain itu jauh lebih baik daripada kita. Bahwasanya dulu ketika cerita bahwasanya ada seorang putra yang bernama Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani. Ini beliau masih muda, masih remaja, ini ditantang oleh abahnya. Nak, silahkan keluar, carilah orang yang paling hina atau sesuatu yang paling hina, ya, cari dengan gaya yang istilahnya jiwa muda yang berapi-api. Oh, mudah saja itu mencari yang hina, ya. Kemudian Habib Abu Bakar ini kemudian keluar rumah, bertemu dengan orang yang tuna susila atau orang-orang yang istilahnya yang pekerjaannya adalah pekerjaan sedang tidak bagus, itu orang yang fasik, ya katakanlah, bisa jadi misalkan bertemu dengan orang yang mabuk-mabukan.
ini sudah barang tentu orang yang mabuk-mabukan ini pasti ini lebih baik lah. Ya, saya lebih baik daripada orang ini karena memang sudah barang tentu di depan ini tidak ada nilai bagusnya. Dia suka minum-minuman tidak jelas, apalagi ibadah, toh sama sekali tidak punya. Pasti ya saya lebih baik daripada dirinya. Kemudian dia berangan-angan, ini kan orang baik ya, dia kan orang yang saat ini masih masih buruk. Artinya di akhir hayatnya belum tentu Allah Subhanahu wa taala ini akan mengakhiri dalam keadaan tersebut. Bisa jadi sebaliknya, bertaubat kemudian jadi Islam, katakan lebih baik Islamnya sehingga pahala-pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak ngerti bahwasanya nanti di akhir itu akan dibalik. Naudzubillah, bisa jadi akan lebih buruk, suul dan seterusnya, malah dia orang yang mabuk-mabukan itu lebih bagus daripada saya. Akhirnya tidak jadi mengatakan bahwasanya orang yang mabuk-mabukan tadi itu jelek. Ya, artinya dia lebih bagus daripada orang yang suka mabuk-mabukan. Enggak, karena memang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mematikan orang yang mabukkan tadi dalam keadaan husnul khotimah, sedangkan ya kita naudzubillah bisa jadi dibalik, di akhir nanti malah menjadi suul khotimah. Artinya enggak jadi. Seharian kemudian cari lagi bertemu seekor anjing, mohon maaf. Dia menganggap bahwasanya ini sudah barang tentu ini anjing ini pasti ini tidak ada bagus-bagusnya ini ya. Sudah barang tentu saya lebih baik daripada anjing ini. Sudah barang tentu ini pasti ini sudah ini. Dia memiliki anggapan demikian. Namun berangan-angan lagi bahwasanya anjing ini kalau mati kemudian menjadi pasir tulang belulangnya, artinya setelah mati itu sudah tidak mendapatkan iqab, tidak mendapatkan kemudian yang mati menjadi tanah dan seterusnya. Sedangkan saya jikalau nanti diakhiri dengan su'ul khotimah, saya ini ketika menjadi pasir, menjadi tanah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa jadi dimasukkan ke dalam neraka. Saya tidak berhenti di situ, ternyata masih ada neraka, surga dan seterusnya. Nah, ada siksa di sana karena berakhir su'ul khotimah. Sedangkan si anjing atau hewan-hewan yang lainnya, katakan ya ini contohkan anjing ini, dia selesai mati, selesai, artinya tidak ada perpanjangan lagi setelah itu. Nah, sedangkan saya masih panjang apa yang harus saya lalui. Ternyata dengan seekor atau sebinatang yang buruk itu masih memiliki anggapan bahwasanya dia itu lebih baik, binatang itu lebih baik daripada kita, karena kita tidak tahu bahwasanya pungkasan kita seperti apa. Akhirnya sampai sore beliau pulang menghadap pada abahnya. Gimana? Sudah dapat? Siapa di antara benda itu yang lebih buruk daripada kamu? Ternyata beliau menjawab, tidak ada. Semuanya lebih bagus daripada saya, semuanya lebih baik daripada saya. Jikalau memang kamu mengatakan seperti itu, maka kamu termasuk orang yang tawadhu, termasuk orang yang rendah hati. Karena mau menganggap bahwasanya dirimu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain, itu adalah lebih bagus. Maka sifat yang demikian ini yang harus yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Maka di dalam selanjutnya ini, fa in ra'aita saghiran qulta, maka jikalau kamu itu melihat seorang anak kecil, ya, kulta, katakan hadza lam ya'sillah wa ana asaituhu fala syakka annahu khairun. Jikalau kita bertemu dengan seorang anak kecil, maka katakanlah bahwasanya anak kecil ini belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, sedangkan kita, ya, asaituhu fala syakka annahu khairun. Wa ana asaituhu, dan sedangkan aku ini setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak yang masih kecil itu masih belum memiliki dosa, masih belum bermasalah, masih belum berdosa, artinya belum mendapatkan atau belum memiliki dosa. Sudah barang tentu jikalau dibandingkan dengan saya yang seusia katakan 25, 30, 45, katakanlah itu, lebih sudah banyak dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan anak kecil kita tidak bisa menganggap remeh, tidak bisa memandang remeh bahwasanya dia itu lebih buruk.
Ternyata malah kebalikannya. Anak kecil itu malah justru lebih baik karena apa? Belum bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Belum memiliki dosa. Itu jikalau kita bertemu dengan seorang anak. Kemudian berikutnya wa in kana aliman, dan jikalau kita wa in ra'aita kabiran, itu tadi anak kecil. Wa in ra'aita kabiran, dan jikalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, qul tahada qad abadallahu qabli fala syakka annahu khairun minni. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih dewasa, maka dalam hati kita ucapkanlah bahwasanya orang ini sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sudah banyak. Ya. Karena apa? Karena memang dia sudah duluan daripada saya. Katakan kita berusia 20 tahun kemudian bertemu dengan orang yang berusia 40 tahun, maka selisih 20 tahun. Ini jika digunakan untuk ibadah, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka sudah barang tentu sudah banyak pahalanya. Sudah lebih mengenal Allah lebih dahulu daripada saya. Sudah barang tentu pahala atau ganjarannya itu lebih banyak daripada saya. Ini jikalau apa? Jikalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, sehingga menganggap bahwasanya orang tua itu tentu lebih bagus, lebih baik daripada saya. Karena apa? Karena amal ibadahnya itu tentu sudah banyak, ganjarannya sudah luar biasa, pahala puasanya, sedekah dan seterusnya itu sudah banyak dibandingkan dengan saya. Ini jikalau kita bertemu dengan apa? Dengan seorang yang lebih tua daripada kita. Wa in kana aliman, dan jikalau kita bertemu dengan seorang yang alim, seorang yang berilmu, memiliki ilmu pengetahuan, qul tahada qad u'tiya ma lam u'tahu, dan ini barang siapa ketika kita bertemu dengan orang yang berilmu, ya, memiliki pengetahuan, maka katakanlah bahwasanya orang tersebut telah diberi ya apa-apa yang tidak diberi oleh saya. Artinya apalagi ini orang yang berilmu, artinya banyak sekali pengetahuan ilmu yang dimiliki dari saya. Apa yang telah diberikan kepadanya itu sudah barang tentu lebih banyak daripada apa yang diberikan kepadaku atau kepada saya. Maka kemudian wabalagha malam ablub, dan ini juga mendapatkan derajat. Ini sampai ini artinya mendapatkan derajat. Maka ketika kita memiliki ilmu, ya, sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan beberapa derajat atas orang-orang yang lain. Artinya ketika kita memang memiliki ilmu, maka sudah barang tentu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas artinya, apalagi ketika saya masih belum memiliki ilmu sedangkan beliau orang yang berilmu, maka sudah barang tentu derajatnya ini sudah berbeda. Maka jikalau memang seperti ini, maka apa? Wa alima ma jahiltu, dan dia mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Fa kaifa akunu mithlahu, dan bagaimana kemudian aku ini bisa menirunya. Nah, artinya apa? Jikalau kita bertemu dengan orang yang alim, orang yang pandai atau orang yang berilmu, maka sudah barang tentu ya ini sudah menjadi soyokiannya. Tidak ada yang harus kita pamerkan, tidak ada harus yang kita sombongkan atau membanggakan diri, tidak ada. Karena memang beliau lebih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa ilmu pengetahuan daripada apa yang diberikan kepada saya atau kepada kita. Artinya apapun itu jangan sampai kemudian menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Intinya itu. Ya. Kalau ujub itu yang membangga-bangga diri tadi, jangan sampai kemudian ini terbesit dalam hati kita bahwasanya saya ya ini lebih baik daripada kalian semua. Jikalau memang seperti itu, maka naudzubillah akan apa? Akan jauh dari rahmat Allah, kemudian akan dekat dengan apa? Dekat dengan dosa, kemudian dekat dengan neraka. Itu jikalau kita bertemu dengan siapa? Jikalau bertemu dengan orang yang alim. Artinya ya sudah barang tentu dari segi apapun kita jauh, maka sudah barang tentu beliau itu lebih baik daripada kita. Wa in kana jahilan kulta, dan jikalau kita semua bertemu dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, maka katakanlah hadza qad asallahu bijahlin, bahwasanya orang yang bodoh tadi itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu atas apa? Atas kebodohannya. Dia mencuri karena memang belum mengetahui bahwasanya mencuri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian menipu, makan haram, beberapa perkara-perkara yang haram. Dia tidak ngerti atas kebodohannya, atas kebelum tahuannya itu.
Wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bi ilmin, dengan ilmu. Kita sudah tahu bahwasanya ketika mencuri itu dilarang, namun kita tetap melakukan. Maka hal yang demikian ini fahujjatullahi alayya akadun, maka apa? Dalil hujjah Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat lebih pedih dibandingkan seseorang yang melakukan dosa, melakukan maksiat atas kebodohannya. Misalkan korupsi, ya. Korupsi itu sudah barang tentu hal yang buruk karena akan merugikan orang lain. Jikalau yang melakukan ini orang yang sudah paham betul dengan hukum, misalkan ahli sarjana hukum, dia kemudian mencuri atau korupsi, dengan orang yang tidak tahu bahwasanya korupsi itu haram, atau dengan orang yang biasa lah ini, orang yang biasa, orang yang awam, ya tidak ngerti hukum tata negara dan seterusnya, dibandingkan dengan orang yang sudah ahli hukum kemudian sama-sama korupsi, maka sudah barang tentu ikopnya, siksanya itu lebih pedih yang mana? Sudah barang tentu lebih pedih orang yang tahu akan hukumnya itu daripada dibandingkan dengan orang yang awam, karena memang dia melakukan itu atas apa? Atas ketidaktahuannya. Sedangkan yang satunya kita melakukan dengan apa? Dengan segala ilmu yang telah kita miliki. Saya tahu bahwasanya itu haram. Kenapa kemudian dilakukan? Nah, azabnya ini lebih pedih dibandingkan orang yang melakukan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bijahlin, dengan kebodohannya. Itu satu, sudah zalim dengan ilmu yang telah dimilikinya. Yang kedua, sudah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya lebih pedih. Ya, siksanya ini ikopnya, ganjarannya lebih pedih, lebih sangat kalau dibandingkan dengan orang yang bodoh. Nah, ini kemudian wa ma adri bima yuhtamuli wa bima yuhtamu lahu wa in kana kafiran. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang jahil tadi itu kan tidak ngerti bahwasanya nanti di akhirnya, ya, dia diakhirkan dengan apa dan aku diakhirkan dengan apa, kita tidak mengerti. Artinya bisa jadi orang yang bodoh tadi itu kemudian belajar, kemudian tekun beribadah, kemudian apa? Akan mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang istimewa di sisi Allah. Wa ma bima yuhtamu lahu, dan kemudian kita ini tidak ngerti akan ditutup atau diakhiri dengan apa, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi. Kemudian wa in kana kafiron kulta, dan jikalau kita bertemu melihat orang kafir non muslim, maka kulta katakanlah la adri asa ayuslima wa yukhtam lahu bi khairil amar, dan saya ini tidak ngerti ketika kita bertemu dengan orang non muslim, bukan lantas kemudian saya lebih bagus, kita ini lebih bagus daripada mereka yang non muslim yang belum masuk Islam. Jangan katakan seperti itu. Karena apa? La adri asa ayuslima wa yukhtam lahu bil khairil amar. Kita tidak ngerti bahwasanya bisa jadi, ya, mungkin saja, ya, orang tersebut itu akan masuk Islam dan apa? Dan diakhirkan dengan melakukan amal kebaikan atau amal kebajikan. Bisa jadi kemudian masuk menjadi Islam. Wa yungsala bi islamihi minadz-dzunub, dan keluar dosa-dosanya itu akan keluar ketika masuk Islam, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterima, ya, masuk dalam agama Islam. Kama yungsalu sa'ratu minal ajin, sebagaimana dikeluarkannya rambut dari adonan kue. Ketika ada satu rambut yang jatuh di adonan kue, maka ya pelan, santai, tidak mungkin kita langsung tarik keras, tidak. Artinya dosa-dosanya itu dikeluarkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengambil rambut atau kotoran atau apalah itu. Ini kalau ini sya'rul, ini jelas rambut di dalam adonan kue. Ini bisa jadi pelan kita mengambilnya. Yaitu kita berharap ketika di akhir hayat kita, ya, demikian. Artinya pas waktu nazak, mudah-mudahan ya kita diambil dengan sebagaimana orang yang mengambil benang di dalam adonan. Artinya tidak terasa, pelan. Wa ma ana wal a'yadu billah fa'asa an tudhillani Allah fakfur fayuhtam li bi sya'ril amar fayakunu ghadan huwa minal muqarrabin wa ana akunu minal mu'azzabin. Ya, ketika kita melihat atau bertemu dengan orang yang non muslim,
ini jangan memiliki anggapan bahwasanya kita ini lebih baik daripada dia. Karena memang kita tidak tahu diakhirkan seperti apa. Karena memang kita tidak tahu dia yang belum masuk Islam diakhirkan dengan apa. Bisa jadi orang yang non muslim tadi, orang yang kafir tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk Islam, kemudian bertaubat, kemudian benar-benar menjalankan syariat Islam, kemudian akan diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sedangkan kita wal iyadu billah, maka ini bisa jadi kemudian akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan fakfur, akan menjadi kafir atau keluar dari Islam, kemudian dan kita diakhiri dengan bisyaril amar, dengan amal-amal yang buruk. Sehingga ketika kita diakhirkan dalam keadaan yang seperti ini, maka sudah barang tentu kita akan mendapat gelar su'ul khotimah. Kita tidak akan pernah tahu, ya. Jadi apapun itu yang kita lakukan, apapun yang ada dalam diri kita, jangan pernah menganggap bahwasanya diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Sebisanya, semaksimal mungkin kita harus merendahkan hati kita. Bertemu anak kecil, maka sudah barang tentu anak kecil ini belum banyak dosanya, belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sudah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertemu dengan orang yang lebih tua di antara kita, maka beliau ini sudah barang tentu amal ibadahnya sudah banyak. Pahala puasanya sudah setumpuk katakan, sedangkan saya ini baru berapa? Baru memulai untuk mendapatkan pahala, sedangkan beliau pahalanya sudah banyak. Nah, begitu juga bertemu dengan seorang alim, begitu juga bertemu dengan seorang yang jahil, orang yang bodoh, sampai bahkan bertemu dengan orang yang non muslim, orang yang belum masuk Islam. Jangan pernah beranggapan bahwasanya diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Syukur-syukur kita harus menghindari ujub, berbangga diri, sombong, kemudian merasa diri kita lebih mulia, lebih baik daripada orang lain. Jikalau itu memang semua, maka insya Allah kita akan mudah untuk menghindari penyakit yang lainnya. Jikalau ketika penyakit ini bisa kita hindari, hasud, kemudian riak, kemudian yang ketiga ada ujub, suka membanggakan diri, maka ketika tiga ini dapat kita hindari, dapat kita buang jauh-jauh dalam diri kita, maka insya Allah penyakit buruk yang ada di dalam hati, insya Allah ini akan mudah untuk kita hindari. Namun jika ketiga ini masih belum bisa kita singkirkan, masih belum bisa kita buang jauh-jauh, maka jangan berharap penyakit hati yang lainnya itu bisa kita singkirkan atau bisa kita musnahkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah semangat kita untuk untuk selalu merendahkan hati kita. Jangan sampai memiliki anggapan bahwasanya diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Mudah-mudahan dengan materi, dengan penjelasan pada malam hari ini menganggap atau memberikan penjelasan, memberikan motivasi kepada diri kita agar beribadah itu memang lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan riak, bukan pamer. Disampaikan atau pelajaran materi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.